Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ingat, di masa pandemi ini kesehatan harus benar-benar kita jaga. Kita harus tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pandemi ini bukan alasan untuk bermalas-malasan, meskipun harus belajar dari rumah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini kita akan mempelajari materi menelaah buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca untuk kelas 8 semester genap bersama Ibu Raden Dina Noviana dari UPTD SMP Negeri 3 Banjar. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.5 menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran moda daring atau pembelajaran jarak jauh dengan pendekatan saintifik ini, peserta didik diharapkan mampu menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca dengan cermat serta menjunjung nilai religius, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan produktif. Sudahkah kalian membaca buku hari ini? Ibu harap semuanya sudah membaca ya, walaupun sedikit atau hanya beberapa lembar saja. Buku apa yang sedang kalian baca? Coba tulis di kolom komentar buku apa yang sedang kalian baca dan siapa penulisnya. Pernahkah kalian membaca buku-buku berikut ini? Nah, di sini ada komik Naruto, novel Negeri 5 Menara, novel Harry Potter, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di antara beberapa buku ini, ada yang hanya imajinasi atau karangan dari si penulis, dan ada yang memang benar-benar atau sesuai dengan faktanya. Nah, berkaitan dengan buku-buku tersebut, apa itu fiksi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, fiksi memiliki arti sebagai berikut. 1. Cerita rekaan atau roman, novel, dan sebagainya. 2. Rekaan atau hayalan atau tidak berdasarkan kenyataan. 3. Pernyataan yang hanya berdasarkan hayalan atau pikiran. Baiklah, untuk sekarang mari kita mempelajari pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Apa itu buku fiksi? Buku fiksi yaitu buku atau karya yang isinya berupa cerita karangan yang dibuat-buat berdasarkan imajinasi pengarang. Sedangkan buku non-fiksi yaitu buku atau karya yang isinya berupa data-data berupa gambar, grafik, dan kutipan-kutipan teori, baik dari teori sendiri maupun yang diambil dari teori orang lain yang mengandung fakta dan memberikan pengetahuan pada pembaca. Nah, perhatikanlah beberapa buku yang akan ditampilkan berikut ini. Yang pertama ada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, ada juga kumpulan dongeng Si Kancil, ada juga komik Snacks G, ada juga buku dari legenda Malin Kundang. Ini satu kumpulan di nomor 1 dan yang kedua di kumpulan nomor 2 itu ada buku bahasa Indonesia, ada biografi dari Soekarno, ada juga buku tentang Pancasila, dan ada buku tentang metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi. Nah, dari kedua kelompok ini, menurut kalian mana yang merupakan buku fiksi? Ya, buku fiksi itu ada di kumpulan nomor pertama, sedangkan untuk kumpulan buku di nomor kedua yaitu buku non-fiksi. Kenapa? Karena contoh-contoh buku non-fiksi itu antara lain buku pelajaran, buku biografi, dan buku-buku yang mengandung ilmu pengetahuan yang di dalamnya terdapat fakta.
Sedangkan untuk buku fiksi, contoh-contohnya antara lain novel, dongeng, komik, buku tentang legenda-legenda. Itu semua merupakan karangan atau imajinasi dari si pengarang. Lalu apakah yang dimaksud dengan menelaah buku? Di sini buku fiksi dan non-fiksi ya. Menelaah artinya mempelajari, menyelidik, mengkaji, memeriksa. Dalam hal ini, menelaah buku merupakan bagian dari kegiatan menilai atau mengomentari unsur-unsur sebuah buku. Yang dikomentari itu dapat kekurangan atau kelebihan dari sebuah buku. Unsur-unsur buku apa saja yang dapat dikomentari? Mari kita lihat di slide berikut ini. Mulai dari buku fiksi, kita bisa mengomentari bagian cover atau sampul depan dan identitas buku. Bagaimana warnanya, coraknya, gambarnya, apakah sesuai atau tidak. Rincian subbabnya atau daftar isi dan judul subbabnya apakah menarik atau tidak. Tema ceritanya pun bagaimana, apakah akan menarik banyak pembaca. Tokoh dan penokohan, penyajian alur cerita, bahasa yang digunakan, itu termasuk unsur-unsur buku dari buku fiksi yang dapat dikomentari. Sedangkan untuk buku non-fiksi yang dapat dikomentari itu antara lain bagian cover, rincian subbab, judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika. Apa persamaan dan perbedaan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dapat dikomentari? Dari slide sebelumnya, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan. Nah, dengan mengamati setiap unsur yang terkandung di dalam buku fiksi dan non-fiksi, kita dapat menyimpulkan bahwa beberapa unsur yang dapat dikomentari yang sama antara lain bagian cover atau sampul dan identitas buku. Di kedua-duanya, di buku fiksi dan non-fiksi ada. Yang kedua, rincian subbab juga sama-sama ada dan bisa dikomentari atau bisa ditelaah. Yang ketiga, judul subbab. Untuk beberapa unsur yang dikomentari berbeda, antara lain, untuk buku non-fiksi memiliki isi yang ilmiah, artinya bersifat keilmuan, faktual atau terkini, dan faktual sesuai dengan kenyataan. Disajikan dengan bahasa baku sesuai dengan EYD. Apa itu EYD? Masih ingat? Ejaan yang disempurnakan, serta memiliki sistematika penulisan standar. Jadi ada standar bakunya ya untuk buku-buku non-fiksi. Sedangkan buku fiksi memiliki tokoh dan penokohan sebagai pelaku cerita, didukung dengan tema, disajikan dengan bahasa yang variatif, artinya tidak baku ya, tidak harus selalu baku, dan dilengkapi dengan alur cerita yang beraneka ragam. Nah, sekian untuk pemaparan materinya. Untuk tugas akan diinformasikan melalui aplikasi dan media sosial seperti Google Classroom, WhatsApp, email, Google Form, Edmodo, dan lain-lain. Apabila ada materi yang kurang dipahami, boleh bertanya di kolom komentar atau bertanya pada Bapak Ibu guru melalui pesan atau chat media sosial. Tetap semangat dalam belajar ya, jaga selalu kesehatan, serta tetap patuhi dan terapkan protokol kesehatan. Jangan lupa 5M-nya. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita segera bertemu dalam pembelajaran tatap muka. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih mempelajari materi yang sama dengan kompetensi dasar yang berbeda, yaitu 4.5, menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca secara lisan atau tertulis. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.